Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, salam tani ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menemani sore hari Anda ya, tentunya di hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dalam acara Ayo Bertani. Nah pemirsa, seperti biasa ya kita akan membahas tentang dunia pertanian yang memang tidak ada habisnya, apalagi kalau kita berbicara tentang inovasi pertanian. Nah makin kesini semakin berkembang ya, banyak sekali inovasi pertanian yang mulai bermunculan. Nah seperti sore hari ini kita juga akan membahas inovasi ya pemirsa ya, yaitu menciptakan inovasi bibit pisang unggul. Nah ini akan menarik sekali apalagi untuk Anda petani pisang mungkin ya, ataupun ada yang ingin memulai untuk berbisnis ataupun bertani ataupun mengembangkan dunia usaha pisang begitu ya pemirsa, cocok sekali untuk menyaksikan acara ini. Untuk itu tetap saksikan Ayo Bertani sampai dengan akhir acara nanti ya. Nah Kori di sini tidak sendiri ya pemirsa, tentunya sudah bersama dengan dua narasumber yang tentunya kompeten untuk membahas tema kita kali ini ya. Saya perkenalkan yang pertama ada Profesor Dr. Insinyur Ahmad Rafiki Tantawi MS, dan yang kedua ada Ibu yang cantik ya, ada Ibu Dr. Insinyur Suswati ME. Beliau adalah pegiat pertanian dan kita sapa dulu ya pemirsa ya. Assalamualaikum Prof, Ibu apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Sehat ya Bu. Waduh, senang sekali nih kita kehadiran Profesor sebagai akademisi dan Ibu Suswati sebagai pegiat pertanian ya. Ini luar biasa hari ini akan kita perbincangkan ya Prof dan juga Ibu. Tapi sebelum kita ngobrolin tema kita, Kori mau tahu dulu dong ini kesibukannya apa sih Prof? Kita bincang-bincang santai dulu supaya pemirsa juga lebih mengenal narasumber kita hari ini. Profesor, kesibukannya apa sehari-hari Prof? Namanya juga akademisi ya, ya di kampus. Di kampus ngajar, menyiapkan bahan ajar, membimbing praktikum, menulis, buat penelitian. Waduh, luar biasa. Ya sebagian-sebagian apa yang bisa kita abdikan untuk masyarakat, pengabdian masyarakat. Ya. Luar biasa sekali tentunya ini sebagai amal jariah juga ya Prof ya, dan sangat berguna untuk masyarakat tentu dan juga di dunia pertanian. Baik, kalau untuk Ibu Suswati ini kesibukannya apa Bu? Alhamdulillah sama dengan Profesor Rafiki, kami itu menjadi staf pengajar di Fakultas Pertanian Universitas Medan Raya. Keseharian alhamdulillah diamanahkan menjadi wakil rektor bidang administrasi dan keuangan. Kemudian aktif juga untuk melakukan kegiatan tridharma terkait ke pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan terkait ke inovasi budidaya pisang ini dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan petani khusus untuk komoditi pisang. Wah luar biasa sekali pemirsa. Nah ini kita sudah kehadiran narasumber yang sangat kompeten ya pemirsa. Untuk itu bagi Anda mungkin nanti jangan sampai terlewatkan ya apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita, karena pastinya ilmunya sangat bermanfaat. Akan banyak sekali informasi dan ilmu yang akan kita dapatkan sore hari ini terkait dengan tema kita menciptakan inovasi bibit pisang unggul. Nah ini kan kalau berbicara tentang buah pisang banyak sekali jenisnya ya Prof ya Bu ya. Banyak sekali jenisnya dan memang sangat cocok untuk dibudidayakan seperti itu. Nah yang akan kita bahas kali ini adalah inovasi yang seperti apa yang dimaksudkan di sini Bu? Iya. Inovasi ini terkait ke bagaimana perbanyakan pisang itu dalam jumlah besar. Ya, selama ini kan kalau kita lihat di lapangan itu perbanyakan secara konvensional ya Prof ya, dengan cara memindahkan, yaitu mengambil anakan pisang dari rumpun, kemudian kita bongkar, kemudian kita pindahkan. Ini sangat berisiko sekali terkena penyakit layu. Oh iya, benar. Di antaranya itu penyakit darah bakteri, kemudian ada penyakit layu fusarium. Jadi diciptakanlah teknik inovasi berdasarkan hasil penelitian dengan teknik kultur jaringan. Dengan teknik kultur jaringan dan tentunya ini juga sangat berguna untuk para petani pisang ya. Betul Bu, ya? sekali ya. Wah, luar betul biasa sekali, ini Bu. Prof untuk kultur jaringan untuk bibit pisang unggul. Kemudian bagaimana caranya? Mungkin pemirsa di rumah juga pasti penasaran. Wah, yang disampaikan Ibu tadi sangat menarik gitu ya, dapat memperbanyak bibit pisang ini dalam waktu yang cepat, seragam, berkualitas, sehat. Wah, itu luar biasa. Caranya bagaimana, Prof? Sebenarnya saya tidak ingin langsung masuk cerita kultur jaringan. Kita kan petani kita itu
banyak mengalami kerugian karena penyakit tanaman ya, pisang itu. benar. Jadi sebenarnya penyakit tanaman pisang ini sekarang sedunia ya Bu ya. Betul sekali. Jadi penyakit darah itu. Penyakit darah. Jadi kalau kita potong buah pisang itu kan nampak ada bakteri, jadi nggak bisa dikonsumsi. Betul. Nah, jadi apa namanya tampilannya juga tidak bagus, kualitasnya jelek kan gitu. Iya. Nah, jadi itu karena diawali dari apa namanya adanya bakteri di dalam batang tanaman itu sampai ke buah juga. Jadi sebenarnya kan petani kita itu kan menggunakan bibit dari tunas atau anakan yang ada di tanaman rumpun pisang itu sendiri kan gitu. Kadangkala ini tidak ada bergejala penyakit ya kelihatannya sehat, tetapi ketika ditanam dia menimbulkan penyakit, apalagi di tanah sebelumnya itu sudah mengandung istilahnya kalau kita menggunakan istilah patogen. Kalau dalam bahasa sederhananya kalau masyarakat bilang kuman gitu ya, gitu ya. Itu. Jadi di dalam tanah itu sudah banyak kumannya, sudah banyak bakterinya kan, banyak jamurnya. Nah tanaman itu tidak sehat tumbuhnya. Pertumbuhan bakteri itu lambat di dalam tanaman itu. Nah, tapi kalau kita kasih tanaman ini dengan apa namanya bibit dari anakannya itu yang konvensional, selain kan sulit juga dicongkel, kemudian dipindahkan, ukurannya besar kan gitu kan. Membutuhkan tenaga dan waktu yang lama. Jadi tambah lagi sakit gitu. Nah, tidak berhasil. Nah, jadi perlulah kita sebenarnya bibit yang sehat dari awalnya. Nah, kemudian juga kalau bisa juga unggul, ya kan. Nah, jadi pertumbuhannya seragam, sehat dan sebagainya itu. Nah, jadi kita menggunakan teknik kultur jaringan. Jadi dengan kultur jaringan ini kita dapatkan bibit yang sehat. Jadi sehat dari awalnya. Nah, kalau dia dari awalnya sehat, bukan berarti dia tidak bisa sakit di lapangan, sama dengan kita kan gitu kan. Nah, tapi di lapangan dia tumbuh karena pertumbuhan bakterinya lambat, tanamannya masih sempat berbuah, masih bisa kita dapatkan buahnya gitu. Itu. Oh gitu. Jadi memang inilah yang menjadi polemik ataupun permasalahan yang dihadapi para petani pisang begitu ya Prof. Ya. Ataupun para pembudidaya pisang yang mungkin dari awal memulai ya untuk membudidayakan buah pisang ini, namun karena banyaknya permasalahan yang dihadapi itu tadi, jadinya nggak jadi deh gitu. Aduh, terlalu sulit mungkin seperti itu ya. Jadi banyak yang mengeluh dan bahkan tidak jadi untuk membudidayakan karena tidak mengetahui bagaimana solusi dari permasalahan itu tadi. Seperti itu ya pemirsa. Nah, kita akan memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi ya para petani pisang ya. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita akan saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Iya. Nah, ini foto apa ini? Ini adalah pertanaman pisang yang kita lakukan rekayasa terhadap lingkungan. Ya, ini adalah hasil pisang barangan. Kemudian ini lahan pertanaman pisang kita jadikan sebagai lahan edukasi. Ini adalah pisang, beberapa jenis pisang unggul yang kita lakukan perbaikan dan dengan penggunaan bibit kultur jaringan. Sama ini adalah kondisi lahan dengan menggunakan metode double row. Jadi pertanaman ganda, kemudian pada baris antar pisang kita lakukan penanaman sumber bahan organik dan biopestisida, yaitu untuk mengendalikan keberadaan daripada patogen-patogen penyakit darah dan penyakit layu fusarium. Jadi ini adalah metode-metode yang dapat diimplementasikan oleh petani, sebenarnya sangat mudah. Dan tanaman biopestisida ini murah, itu ada di lingkungan kita. Ya, cuma harus dikondisikan itu berada pada barisan antar pisang, kemudian dilakukan pemeliharaan secara rutin. Jadi tidak mungkin yang menjadi pertanyaan para pemirsa di rumah juga, bisa nggak ya untuk para petani konvensional yang di pedalaman sana menggunakan inovasi ini begitu Prof? Bagaimana ini Prof? Betul. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi kan petani ini kan menggunakan bibit
dari anakan yang sudah. Iya. Sementara ada kalanya tidak bergejala karena penyakit belum nampak, tapi sudah ada. Sudah ada. Ibarat kita, bibit penyakitnya lah begitu istilahnya ya, Prof. kita kan tahu penyakit ketika ada gejala. Ada orang flu ketika baru sudah ada gejala flu-nya. Padahal di dalam beberapa hari yang lalu sudah ada virusnya gitu ya, Prof. Iya, jadi untuk hal seperti itu dia bisa digunakan macam-macam seperti tadi Bu Suswati mengatakan ada dengan mycorrhiza. menggunakan pupuk organik, kemudian biopestisida, bisa yang bersumber dari alam sendiri agar kita dapatkan tanaman itu sehat, gitu kan. Benar. Nah, jadi seperti misalnya bisa juga diambil dari pertanaman sekitar pertanaman itu ada jamur trichoderma di dalam tanah, ada bakteri yang bisa mengendalikan penyakit lainnya kan gitu. Nah, ini sebenarnya bisa didapatkan petani gitu. Nah, kemudian menggunakan pestisida biologis, pestisida organik. Nah, itu Bu Suswati sudah melakukannya itu tadi kan gambarnya seperti itu. Gitu. Nah, tapi kalau kita mau lebih maju, maka kita bisa menggunakan teknologi kultur jaringan misalnya. Jadi sebenarnya kultur jaringan itu memperbanyak tanaman dengan cara cepat, menggunakan tanaman itu sendiri. Jadi bisa dari akarnya, bisa dari titik tumbuh. Kalau dalam bahasa petani korm itu kan, itu bonggolnya, ya kan. Nah, dari bonggol itu, kemudian dari daun, dari serbuk sari, jantung, itu semua bisa jadi tanaman. Nah, itu dengan kultur jaringan kita bisa lakukan itu. Nah, tapi dia ditumbuhkan di dalam medium steril, dalam ruangan yang steril, diberi cahaya tersendiri dengan lampu, dikasih AC. Nah, tapi kan itu kan mungkin terlalu jauh buat petani. Tetapi produknya itu tadi tanamannya sehat gitu. Nah, jadi dengan begitu nanti kita harapkan paling tidak itu sehat. Itu yang pertama. Tetapi kalau kita lebih ini unggul dengan kultur jaringan itu bisa dilakukan pemuliaan secara in vitro namanya. In vitro itu di dalam ruangan, bukan di dalam tanah, bukan di lapangan. Di dalam ruangan. Kita steril bisa, begitu ya, Prof. Kita bisa melakukan mendorong supaya terbentuknya mutasi dengan menggunakan bahan-bahan mutagen, apakah secara fisik dengan cahaya yang kuat atau dengan bahan kimia tertentu. Nah, itu bisa dilakukan sehingga terjadi perubahan orientasi gen. Jadi didapatkan tanaman baru. Ya pisang juga, tapi lebih unggul bisa itu dia lebih tahan terhadap penyakit. Atau bahkan pada tanaman lain dia sudah biasa ada teknologi misalnya menghasilkan tanaman tahan kekeringan kan begitu. Nah, oke, baik. Nah, ini yang sudah ada di hadapan saya nih apa nih, Bu? Kalau bisa kita kasih tunjuk ke pemirsa nih. Ini hasil dari kultur jaringan yang disebutkan tadi? Iya. Itu bibit pisang. Wah, hasil dari kultur ini jaringan. Bibit pisang hasil kultur jaringan ini pemirsa seperti ini kalau bisa kita lihat ya. Ini usianya sudah berapa lama, Bu? Itu 2 bulanan sudah bisa seperti itu. Oke. Sudah 2 bulan seperti ini ya. Untuk awalnya seperti apa ya, Prof? Ya mungkin kita harus memberikan pemahaman juga kepada pemirsa di rumah ya, para petani yang menyaksikan acara ini. Untuk membuat seperti ini, apa-apa saja yang diperlukan ini, Prof? Iya, jadi ini dengan teknologi kultur jaringan ini kan kita mengambil bahan tanaman. Bahan tanamannya itu namanya explant dalam bahasa. Jadi kalau dalam kultur jaringan namanya explant itu bisa dari mana saja kita ambil. Bisa dari bonggol tadi, bisa dari daun, bisa dari mana. Tetapi kalau ini dari bonggol ini ya. Ini dari bonggolnya ya. Lalu dari bonggol itu dipotong-potong kecil-kecil. Kecil-kecil kemudian disterilkan. Disterilkan dengan bahan kimia. Jadi tidak hanya bahan tanamannya steril atau eksplantnya, tetapi juga botolnya itu disterilkan. Ruangannya steril. Jadi teknik sterilisasinya kalau tanamannya dengan bahan kimia, misalnya diberi Clorox atau bahan-bahan lain seperti HGCL2 atau apa dan sebagainya. Nah, jadi
bahan kimia yang kita gunakan itu membuatkan dia lebih tidak ada mikroba di apa dalam bahasa sederhana begitu ya, di permukaan potongan tanaman itu. Nah, tanamannya itu kemudian kita akan tumbuhkan di dalam media tumbuh. Kalau di lapangan kan di tanah. Di tanah. Nah, kali ini tidak tanah. Jadi kita kasih apa namanya kondisinya seperti tanah, tapi tempatnya itu agar-agar ya. Gel agar-agar. Itulah ya, Prof, ya, Nah, agar-agar itu hanya sifatnya pun pemadat ya. Walaupun ada sumber energi dari dia, karena ada nutrisi juga, tetapi nutrisi utamanya diberi bahan kimia. Seperti di dalam tanah ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium dan sebagainya itu. Nah, kita beri apa namanya medium itu diperkaya. Bahkan kita kasih zat pengatur tumbuh. Jadi dengan zat pengatur tumbuh kita harapkan ini. Tetapi tidak semua tanaman sama komposisinya. Jadi setiap tanaman itu ada komposisi zat pengatur tumbuh yang apa namanya dalam jumlah tertentu. Berbeda-beda ya. Nah, jadi setelah itu medianya juga disterilkan. Disterilkan baru kita ditanam seperti itu. Nah, pada tahap awal itu sebenarnya tergantung jenis tanamannya juga. Jadi 2 bulan itu terbentuk kalus. Kalus itu sebenarnya sel. Tadi kan potongan-potongan tanaman itu kan jumlah sel atau apa banyak. Nah, masing-masing sel itu memperbanyak. Dalam bahasa kampusnya jaringannya meristematis. Tetapi dalam bahasa sederhananya setiap sel bisa memperbanyak diri. Gitu. Jadi nanti tumbuh kalus. Tumbuh kalus itu kan saya sederhana dalam bahasa yang mudah dicerna. Kalau kita pernah memotong pohon, nanti kan ada tumbuh. Pertamanya kan kalus itu ya kan, jadi tunas. Di situ juga ada kalus, kemudian menjadi tunas. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan ya, Prof dan Ibu dan juga pemirsa ditahan ya, karena ini memang sangat menarik sekali. Untuk itu tetap bersama kami di Ayo Bertani, kami akan segera kembali. Iya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Ayo Bertani ya. Kita masih membahas tentang menciptakan inovasi bibit pisang unggul dan masih bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa. Tadi kita sudah ngobrol kurang banyak, kurang lebih banyak juga ya pemirsa yang sudah diberikan informasinya kepada Anda yang sudah menyaksikan Ayo Bertani sampai dengan saat ini ya. Untuk itu memang sangat perlu ya para petani di era sekarang ini menggunakan kultur jaringan seperti yang telah dilaksanakan oleh Ibu Suswati dan juga Prof Rafiki ya, karena ini memang sangat membantu juga para petani untuk bisa menciptakan hasil yang luar biasa, bisa memperbanyak ya Bu ya, bisa memperbanyak dengan waktu yang singkat dan juga hasilnya itu luar biasa ya, lebih unggul begitu ya Bu ya. Nah, mungkin perlu kita ulangi kembali kepada pemirsa di rumah keunggulan-keunggulan yang akan didapatkan ketika kita menggunakan inovasi kultur jaringan ini, Ibu Suswati. Baik. Jadi dengan menggunakan bibit kultur jaringan ini sebenarnya kita menyiapkan material awal yang paling menentukan kehidupan tanaman pisang ke depan. Jadi intinya adalah siapkan dulu bahan atau bibit ya yang berasal dari kultur jaringan ini yang sehat. Yang sehat ya tentunya. Jadi intinya adalah bagaimana kita menginginkan tanaman itu tumbuh ya kondisikan dari awal itu sehat. Bibitnya yang unggul juga yang sehat. Jadi bibit kultur jaringan selain dia diperbanyak dalam jumlah besar, kualitasnya sangat baik, yaitu tahan terhadap penyakit, kemudian terhadap cekaman, kekeringan, kemudian cekaman bisa aja terhadap salinitas ya dan hal-hal lain. Tapi yang diutamakan untuk tanaman pisang ini adalah bagaimana dapat tumbuh berkembang secara cepat, kemudian hasil maksimal, kemudian tahan terhadap penyakit darah dan penyakit layu fusarium. Jadi kita lakukan beberapa kegiatan yang berawal dari gunakanlah bibit yang sehat. Jadi kultur jaringan adalah merupakan inovasi awal yang harus kita ambil dalam keputusan membudidayakan tanaman pisang. Oke, wah luar biasa sekali. Nah, ini setelah sudah melalui proses sterilisasi seperti yang diceritakan Prof tadi, ini sudah sampai 2 bulan ya Prof ya?
Kemudian setelah ini untuk tahap penanaman setelah dari wadah ini, wadah yang sudah steril ini, bagaimana untuk memindahkannya ke untuk penanamannya? Tahapan berikutnya ya. Tahapan berikutnya. Pembibitan. Pembibitan. Oke, bagaimana tahapannya kemudian, Prof? Jadi ini kan tadi kita tanam menggunakan dia dalam kondisi yang steril juga. Steril. Tangan kita semua itu ada ruangan khusus namanya apa namanya laminar airflow. Autoclave. Tadi tanamannya disterilkan di autoclave ya. Nah, jadi disterilkan daunnya disterilkan di autoclave, kemudian medianya juga disterilkan. Nah, setelah itu kita tanam potongan bagian tanaman tadi. Ini apa namanya? Dia akan sama nanti dengan apa namanya induknya. Nah, jadi ini pertumbuhan apa namanya? Seperti perbanyakan vegetatif lainnya. Kalau di tempat lain kita istilahnya stek, kita potongkan tanaman itu lalu kita tanamkan, itu kan stek itu kan. Nah, atau ada juga cangkok kan gitu. Nah, ini seperti stek itu kita ambil bagian tanaman kita tanamkan. Nah, setelah kita tanam ini dia akan tumbuh kalau medianya sesuai. Nah, jadi tidak semua tanaman itu sesuai. Tapi dengan hasil-hasil penelitian hasil-hasil penelitian ini bisa memberi panduan pada kita untuk kalau pisang, ini medianya. Ini zat pengatur tumbuhnya seperti ini dan sebagainya. Nah, itu dia ditumbuhkan. Nah, tergantung sekali dengan jenis tanamannya. Pisang kan tadi Ibu bilang juga banyak tadi jenisnya kan ya. Nah, ini pisangnya Bu Suswati tadi itu pisang via ya Bu ya. Ah, pisang via. Ini pisang via kita perbanyak. Nah, pisang unggul ya Bu ya. Nah, jadi kita perbanyak lalu dia itu 2 bulan itu bisa tumbuh sampai kadang-kadang ada sampai kalus, kadang juga sudah setelah kalus mau tunas. Nah, di situ kadang kita perlu lagi subkultur namanya, dipindahkan lagi ke botol baru, media yang baru. Media baru itu dia di situ pembentukan akar kita harapkan terbentuk. Kalau tadi belum ada akarnya, sekarang dia akan tumbuh akar. Nah, setelah tumbuh akar, jumlah daunnya bagus seperti ini, kita sudah bisa pindahkan ke ini kan namanya tanaman kecil ini. Nah, kalau di istilah kultur jaringan tanaman kecil ini namanya planlet. Planlet itu. Nah, jadi sudah banyak dia dari potongan kecil tadi kita bisa banyak tunas ini kan, banyak tunas seperti itu kan dari tanaman kecil ya, dari potongan kecil. Ini bisa menghasilkan berapa ini, Prof? Bisa banyak tanaman. Bisa banyak tanaman. Ini aja di dalam ini sudah banyak nih saya lihat nih, Prof ya. Iya. Dari potongan-potongan itu tadi ya, Prof ya. Bonggol lah kalau istilahnya kita katakan ya. Kebetulan ini di laboratorium saya, Bu. Laboratorium di milik Prof saya. ya. Jadi itu kita tanam seperti itu rata-rata kita menghasilkan 6-7 tanaman satu botol gitu. Nah, setelah seperti ini dia kan tahapannya multiplikasi perbanyakan, memperbanyak diri kan. Lalu kita bisa pindahkan ke lapangan. Sebelum ke lapangan betul-betul ke lapangan ada tahapan dari ruangan yang dingin. Lampu cukup, cahayanya kan. Itu AC 24 jam, Bu. Ruangan steril, lampu dekat ya 30 cm, 40 cm. Itu lampu cahaya, lampu TL itu kan. Nah, itu digunakan seperti itu. Nah, dari suasana seperti itu sebelum ke lapangan kita ada istilahnya aklimatisasi. Penyesuaian dengan kondisi luar itu tadi. Nah, adaptasi lah Prof ya. Kita siapkan dulu ada hardening namanya di botol ini, tapi sudah di luar, tidak lagi di ruang AC. Kemudian setelah itu baru kita pindah ke polybag kecil dengan media, misalnya medium tertentu, apakah kita campur alam sekam dengan tanah atau pasir dan sebagainya. Macam-macam penelitian bisa juga dengan kokopit dan sebagainya. Jadi setelah tumbuh itu bisa sudah katakanlah 2-3 bulan juga itu sudah bisa dibawa ke lapangan. Keuntungannya apa? Dia sudah tumbuh di lapangan itu bersumber dari bibit yang sehat. Jadi keunggulannya di situ satu. Itu kalau kita ambil tanpa perlakuan apa-apa dalam arti bahwa hanya menumbuhkan. Kita ambil dari tanaman bagaimana induknya begitu dia.
Pada umumnya seperti itu. Iya. Walaupun secara genetik kadang-kadang ada perubahan kecil, tetapi kita tanpa kita rangsang untuk berubah. Tapi kalau kita rangsang dengan perubahan tertentu, apakah dengan bahan kimia untuk berubah gennya, Bisa untuk ya, mendapatkan Prof, ya. tanaman tahan terhadap penyakit, begitu bisa. Untuk memunculkan varietas baru begitu ya, jenis-jenis pisang yang baru bisa juga ya, Prof ya? Bisa. Namanya jadi pemulihan tanaman secara in vitro namanya ya, di dalam ruangan seperti itu. Oke, wah luar biasa. Jadi memang benar-benar harus steril dan juga sehat untuk menghasilkan tanaman yang juga sehat dan juga unggul, betul. ya Bu, ya, luar biasa. benar. Nah, kalau menggunakan kultur jaringan ini apa bedanya dengan penanaman secara konvensional? Ada perbedaan di buahnya nggak Bu? Karena kan memang biasanya petani-petani pisang ini petani buah juga ya Bu ya, yang menjual buah pisangnya begitu ya pemirsa ya. Ada bedanya nggak Bu di buahnya? Tidak ada beda, karena secara genetik perbanyakan secara vegetatif yaitu in vitro itu tidak merubah. Kecuali misalnya lewat pemuliaan ya, kemudian ada tujuan kita adalah mencari mutagen, ada bahan mutasi yang kita masukkan baru itu berubah. Tapi kalau yang normal seperti ini tidak ada tambahan senyawa kimia untuk tujuan mutasi, itu akan tetap. Jadi ini kita sudah lakukan pengujian pemanfaatan bibit kultur jaringan untuk lahan 3 hektar. Itu sudah kita cobakan dari tahun 2018. Itu pisang via 17, kemudian pisang barangan, kemudian kepok dan pisang roti. Alhamdulillah. Pisang pia itu yang seperti apa ya Bu? Pisang pia itu pisang kelompok pisang Cavendish ya, yang tandannya bisa mencapai sampai 1,5 meter sampai 2 meter. Wah, lebar juga ya. Ini masih pisang baru ya, introduksi, tapi alhamdulillah dalam tempo 5 tahun ini sudah inilah artinya sudah dikenal oleh masyarakat dan sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai bahan tepung. Jadi terkait tadi ke pertanyaan apakah ada perbedaan, ini tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan ya. Pasti lebih sehat dan lebih berkualitas begitu ya Bu ya. Benar. Tapi alhamdulillah dengan pisang bibit ya yang kita gunakan dari kultur jaringan ini akan mempermudah kita dalam pengelolaan misalnya pembibitan, penanaman di lapang, kemudian pemeliharaan, kemudian hasilnya alhamdulillah yang sudah kami uji coba itu ya, untuk barangan 9 bulan kita udah bisa panen. Kalau yang normalnya secara konvensional berapa lama Bu? Konvensional itu ada lebih di umur yang lebih ini ya, lebih panjang, kemudian kualitas buah lebih kurang. Tapi kalau kultur jaringan itu jaminan, memang digarantid ya, digarantid ini pisang unggul gitu. Bibitnya sehat, seragam ya, kemudian kualitas membuktikan bahwa produksinya sangat baik. Ini kalau untuk pisang barangan yang sudah kita uji coba 9 bulan kita bisa panen itu dapat sekitar 11 sisir per tandan. 11 sisir per tandan. Ya, dan per sisirnya itu laku sekitar 12.500. Jadi 12.500. Bapak Ibu barangkali yang berkenan untuk mengembangkan atau menggunakan bibit kultur jaringan udah mulai menghitung-hitung lah berapa ya selisih harga yang kita peroleh dengan masa tunggu yang sama yaitu 9 bulan. Lebih menguntungkan lebih ya, menguntungkan, waktunya juga lebih singkat. Oke, baik. Nanti akan kita bahas lagi ya pemirsa seperti apa kelanjutannya menggunakan inovasi kultur jaringan ini. Untuk itu pemirsa tetap saksikan kami di Ayo Bertani. Tadi penghargaan apa ya Pak? Iya pemirsa, masih bersama kami di Ayo Bertani ya. Kita masih membahas tentang inovasi kultur jaringan untuk buah pisang, luar biasa sekali. Dan ini tentunya sangat menguntungkan untuk para petani pisang ya, karena dapat memanen buah pisang itu lebih cepat. 9 bulan sudah bisa panen loh pemirsa. Dan ini garansi pisangnya pasti berkualitas baik ya. Belum tentu, sudah bisa dipastikan buahnya juga oke ya, seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Untuk itu bagi para petani pisang ya boleh mencoba untuk menggunakan kultur
kultur jaringan buah pisang ini, ya nanti bisa langsung tanya-tanya kepada narasumber kita, Prof. Rafiki dan juga Ibu Suswati, seperti apa caranya dan bagaimana untuk bisa mendapatkan kultur jaringan. Petani di luar bisa nggak Bu dapatkan ini? Karena kan ini memang prosesnya harus menggunakan laboratorium, seperti itu ya Prof ya. Kalau petani di luar sana ingin mendapatkan bibit yang sudah jadi seperti ini, di mana bisa dapatnya Prof? Iya. Jadi sekarang sebenarnya banyak sudah praktisi atau orang yang hobi atau memang pengusaha untuk di bidang kultur jaringan ya. Di Medan pun sudah ada beberapa yang saya tidak hafal semua, tetapi saya dapat informasi banyak juga. Jadi ini kalau sekarang petani sudah pandai Bu. Kalau beli seperti ini lebih murah. Mereka yang mengaklimatisasi. Gitu. Jadi kalau yang sudah diaklimatisasi kan lebih mahal. Lebih mahal harganya. Nah, jadi itu yang sudah diaklimatisasi ya tinggi 40 cm sudah daunnya sudah nampak. Kalau dilihat di lapangan itu tidak seperti pohon pisang, mungkin seperti pohon tanaman hias. Cantik sekali begitu ya. Di dalam polybag itu kan. Jadi sekarang petani sudah ada yang pandai melakukan aklimatisasi sendiri, sehingga bisa dibeli dengan di dalam botol seperti itu. Iya. Dan memang harus para petani juga harus mempelajari ini ya, harusnya ya Prof ya, karena ini memang sangat menguntungkan juga bagi para petani. Untuk itu memang ilmunya harus kita pelajari bersama ya pemirsa di rumah ya. Nah, ini untuk buah pisang yang sudah dipindahkan ke media tanah, perawatannya bagaimana Bu? Samakah dengan tanaman pisang yang secara konvensional tadi, atau ada perawatan khusus yang perlu dilakukan? Baik, jadi pada saat kita melakukan aklimatisasi ya itu memang dikondisikan betul dengan media yang steril ya. Kemudian dari beberapa hasil penelitian yang kami lakukan, kami menambahkan agen hayati. Jadi seperti ini ya, agen hayati seperti ini namanya mikorrhiza. Ini adalah sebenarnya stimulan ya. Kelompok dari jamur ya, yang bermanfaat yang diperoleh dari perakaran tanaman pisang. Ya, kemudian kita lakukan perbanyakan sesuai dengan prosedur, ya kan, tidak terlalu sulit sebenarnya, ya. Dan ini dapat dimanfaatkan nanti pada saat kita melakukan aklimatisasi, kita tambahkan, ya. Dan hasilnya adalah bibit yang kita bibit yang kita berikan agen hayati ini akan nampak perbedaan pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya lebih batangnya barangkali lebih kuat, daunnya lebih lebar, sehingga bibit ini akan lebih tahan ya terhadap adanya gangguan penyakit atau ada misalnya gangguan ada cekaman kekeringan gitu. Jadi tidak ada perbedaan antara pemeliharaan misalnya di pembibitan dengan di lapangan. Tetap kita lakukan penambahan bahan organik ya. Kemudian kita tambahkan penambahan hara yaitu bisa dari pupuk kimia, misalnya TSP, urea ataupun KCl. Kemudian juga kita lakukan penyiraman karena bibit ini sangat riskan terhadap kekeringan. Kekeringan ya Bu ya. Jadi ya memang kebutuhan air ini harus terpenuhi ya. Kemudian juga pengendalian. Jadi dilakukan pengamatan secara secara rutin karena tanaman pisang yang di pembibitan ini juga dapat terserang oleh patogen yang ada di lapang seperti misalnya terserang fusarium, terserang penyakit daun lainnya atau juga bisa terserang penyakit darah gitu. Kemungkinan ada kontaminasi ya, kontaminasi dari tayangan yang tadi ya Bu. Ya, kemudian juga bisa kita gunakan di lapangan nanti itu dengan menggunakan tanaman-tanaman berkhasiat sebagai biopestisida. Jadi hasilnya dapat dilihat ini adalah beberapa hasil pisang unggul, ya pisang barangan, kemudian pisang kepok yang menggunakan bibit kultur jaringan. Dan pemeliharaan yang maksimal itu terkait ke
nanti penggunaan metode tanam yang lebih rapat. Jadi untuk tujuannya adalah meningkatkan populasi tanaman yang juga nanti meningkatkan produksi persatuan luas. Oke, Iya. Jadi salah satu inovasinya adalah kita menggunakan beberapa agen hayati, kemudian memperbaiki teknik budidayanya di lapangan. luar biasa sekali. Jadi memang ini sangat baik bila kita kembangkan begitu ya Bu ya. Informasi yang saya dapatkan bahwa kultur jaringan, inovasi kultur jaringan untuk buah pisang ini mendapatkan penghargaan begitu Prof. Boleh diceritakan Prof? Ini luar biasa sekali, sangat membanggakan Prof. Benar, benar. Iya. Ceritanya tahun 2013 ya Bu ya. Iya. Kebetulan kami mendapat penghargaan dari Dikti, Dokter Penghargaan Pendidikan dari Tinggi. Pendidikan tinggi. Tapi saya tidak pada tanaman pisang, Bu Suswati pada pisang Saya ya. pada tanaman. Kita diundang ke Dikti waktu itu Iya. untuk apa namanya berpameran. Iya. Jadi saya dengan hasil penelitian yang lain, Iya. Bu Suswati dengan hasil penelitian. Pisang. Kebetulan kita waktu itu ada 38 orang se-Indonesia Wow. yang mendapat Nominasi, acaranya namanya ya. Best of Innovation ya. Best of Innovation. Iya, jadi ya kita melakukan penelitian-penelitian. Kebetulan kami adalah aktivitas penelitian di kampus. benar. Iya. Saya ingin menambahkan sedikit tadi nih yang Prof. ini. Silakan Prof. Kalau aklimatisasi itu dilakukan pada di lapangan, tapi tidak terlalu panas. Jadi masih ditutup dengan paranet, ya, itu masih bisa ditutup dengan paranet sehingga tidak terlalu banyak panas. Nah, jadi ditanam di polybag dengan media yang apa namanya yang terkontrol juga, sehingga dia tanamannya bisa tumbuh. Nah, itu baru bisa dipindah ke lapangan. Tapi kalau yang dari tunas kan petani kan diambil dari tunasnya anakan kemudian dipindah langsung kan. Nah, kalau ini agak lama seperti itu tadi. Jadi kalau dari potongan kecil tadi sampai ke ini butuh 5 bulan 6 bulan juga gitu. Nah, tapi kalau di lapangan kan apa namanya tunas yang kecil itu bisa dipindah langsung. Nah, tetapi ini tadi sehat dan itu tadi lebih cepat umurnya dan lebih bagus pertumbuhannya. Nah, jadi petani bisa melakukan itu Bu. Kalau mungkin tahap laboratorium mungkin sulit bagi petani, tetapi kalau tahap aklimatisasi sudah bisa banyak ya, petani. Prof, ya. Kami sudah menggunakan bibit kultur jaringan tahun 2012 ya Bu ya. Dari Saya tahun sudah 2012. punya penelitian 2012 menggunakan tanaman kultur jaringan. Jadi kita beli planlet. Nah, jadi planlet itu kita tanam, kemudian saya kena penelitian di polybag. Nah, di pot-pot kecil, nah, itu tumbuh. Benar apa yang sampaikan Bu Suswati itu, saya diantara ada 500 tanaman waktu itu saya coba, kemudian dibagi-bagi ke masyarakat, kemudian yang Lebih sisa baik. pada saya itu ya sekitar 9 bulan sudah berbuah juga. Jadi memang Waktu itu sudah saya coba pisang barangan. dijamin ya, Pisang barangan. dijamin ya Prof ya. Tapi waktu itu belum dari laboratorium sendiri Bu. Iya, Nah, kita beli Masih waktu beli itu ya. masih beli planlet. planetnya ya Ya. Prof ya. Sekarang sudah bisa mengembangkan buat laboratorium Alhamdulillah. sendiri, Iya. lebih bisa membuat kultur jaringan sendiri, lebih bermanfaat ya Prof ya. Iya. Luar biasa, ini luar biasa sekali. Jadi memang kalau untuk Bu Suswati memang sudah dari dulu untuk penelitian buah pisang ini ya Bu ya? Udah, sejak tahun 2001. Sejak tahun 2001? Iya, 2001 kita penelitian tentang bagaimana mekanisme pertahanan dari tanaman pisang, kenapa menjadi tahan setelah distimulasi dengan agen hayati, atau dengan pemberian bahan organik yang dapat meningkatkan ketahanan tanaman. Itu yang kita kaji sampai kita melakukan penelitian kerjasama lewat program Sandwich Program itu di Utah State University pada tahun 2009. Iya, alhamdulillah. Kemudian pada tahun 2013 kita dapat penghargaan ya, Prof. Itu di tingkat nasional yang kegiatan kompetisi ini diikuti oleh 700 peserta. Dan alhamdulillah saya bersama Prof. Rafiki itu masuk ke 10 besar tingkat nasional. Masing-masing. Iya. Dengan masing-masing kategori komoditi yang diusulkan. Kalau Kita Prof. bukan Rafiki, kelompok. Bukan kelompok ya, Bukan kelompok, masing-masing kita ya. masing-masing. Iya, Iya. Prof. Rafiki waktu itu mengangkat komoditi Tanaman cabai ya, Prof. iya, saya cabai. Nah, saya mengangkat
tentang pisang barangan. Alhamdulillah kita dapat masuk 10 besar. 10 besar dari 700 peserta, ini luar biasa sekali Iya, ya. Kita bangga alhamdulillah, sekali iya. Sumatera Utara memiliki Prof. Iya. Rafiki dan juga Ibu Suswati yang Alhamdulillah, iya. tentunya sangat mengembangkan selalu Iya. mengembangkan inovasi-inovasi di bidang pertanian, apalagi untuk buah pisang ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk masyarakat Amin. luas ya, untuk Iya. para petani pisang yang dapat memudahkan mereka, yang dapat ya memberikan keuntungan lebih lah kepada Baik. para petani pisang ya Bu Benar, ya. benar. Oke, nah tadi kan kalau Bu Suswati bilang walaupun ini sudah sehat, dijamin Iya, sehat, betul. tapi tidak menutup kemungkinan kalau di lapangan itu ada bibit penyakit Iya, juga yang akan mengganggu betul. begitu Iya, ya Bu ya. benar, Biasanya apa penyakit apa atau hama apa Iya. yang mengganggu tanaman Iya. pisang ini Bu? Kalau di lapangan ya, jadi penyakit yang utama adalah penyakit darah. Penyakit ya. darah Penyakit itu darah tadi ya. disebabkan oleh bakteri blood disease bacterium, kemudian penyakit layu fusarium oleh fusarium. Ini kalau fusarium itu dapat bertahan cukup lama sampai 20 dan 40 tahun. Iya, makanya perlu Lama dilakukan sekali. inovasi ya. Bagaimana melakukan rekayasa ekologi pada pertanaman pisang. Terutama pertanaman pisang yang sudah pernah ya menjadi endemik ya Prof ya. Endemik sudah pernah ada kejadian Iya, sudah terserang oleh patogen, kemudian terserang oleh keberadaan hama. Iya, Kemudian di lapangan juga kesulitannya adalah bahwa bukan hanya ada hama, bukan hanya ada penyakit ya, penyakit darah bakteri, layu, fusarium, tapi ada penularnya. Penular. Iya, yaitu bisa menular ya. Kalau kita lihat ya, kita lakukan pembelahan ya, dilakukan anatomi tanaman pisang, itu pada perakaran nanti ada nematoda ya, sejenis cacing kecil yang menjadi patogen pada tanaman pisang. Kemudian ada nanti di bonggolnya itu ada Cosmopolites sordidus, penggerek bonggol. Wow. Ini juga menjadi agen penular. Kemudian ada juga nanti yang menyerang batang semu, yaitu Odoiporis longicolis, yaitu hama penggerek batang pisang yang juga dapat menjadi agen penular. Wah. Iya, jadi ini penting sekali harus diperhatikan oleh para pelaku ya kegiatan petani khususnya komoditi pisang untuk menyikapi tanamannya itu bisa terlindungi dari serangan penyakit ataupun hama. Iya benar. Iya. Mungkin ini juga sering dirasakan Iya. ya ataupun pernah dialami para pemirsa yang menyaksikan acara ini, mungkin petani seperti itu. Itulah dia tadi beberapa penyakit yang biasanya Iya. sering menjangkit tanaman pisang Tanaman ini ya. Baik, oke. Nanti akan kita lanjutkan ya pemirsa, kira-kira seperti Baik. apa solusinya Iya. ataupun cara menanganinya dan mengantisipasinya Baik, seperti apa iya. untuk penyakit-penyakit tanaman pisang ini ya. Tentunya bersama kami di Ayu Bertani. Nampak. Ya, pemirsa kan masih bersama kami ya di Ayu Bertani. Kita tadi sudah membahas cukup banyak dan cukup rinci tadi bersama dengan narasumber kita tentang inovasi kultur jaringan buah pisang ya, dan tentunya ini sangat bermanfaat dan menguntungkan untuk para petani pisang. Namun walaupun kita sudah menggunakan bibit kultur jaringan ini yang sudah sangat steril dan juga sehat, tapi kalau sudah dipindahkan ke media tanam yang lain kan ada saja itu penyakit-penyakit yang menjangkit gitu ya, karena ini memang luar biasa bagusnya. Jadi penyakit-penyakit itu berdatangan ya Bu ya, saking cantiknya tanaman ini. Nah, kira-kira kalau kita sudah tanaman ini sudah terserang penyakit-penyakit demikian itu tadi Bu, bagaimana cara mengatasinya ataupun sebelum terjangkit penyakit itu mengantisipasinya seperti apa Bu? Iya. Sebenarnya lebih baik ya mencegah daripada mengobati. Iya, benar. jadi dengan perlakuan kita tadi berikan kelompok agen hayati dari kelompok bakteri seperti Bacillus subtilis ya. Kemudian ada Rhizobacteria, ada Pseudomonas fluorescens ya, ini kelompok bakteri. Kemudian ada dari kelompok cendawan kita kasih Trichoderma ya. Kemudian kita kasih Mycorrhiza, ini ada stimulan. Jadi kayak seperti prinsip imunisasi pada anak-anak. Ya. Jadi kita stimulasi supaya mekanisme ketahanannya ini
terbangun, Iya. terbangun sehingga pada suatu saat nanti ada serangan ini sudah tercover. Sudah bisa Iya, tercover, bisa tercover. benar. Jadi prinsipnya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Jadi pada saat aklimatisasi sedini mungkin kita lakukan imunisasi pada tanaman dengan prinsip tadi dengan menggunakan berbagai agen hayati. Jadi itu adalah cara yang paling mudah untuk memproteksi adanya berbagai serangan daripada organisme pengganggu di lapangan. Karena cukup kompleks untuk tanaman, tidak terkecuali tanaman pisang ya. Tapi khusus di pisang itu cukup banyak, ada dari kelompok hama, dari kelompok nematoda, dari kelompok patogen cendawan, patogen bakteri, belum lagi virus. Ya, jadi complicated ya, mikroorganismenya sangat banyak. Jadi prinsip memberikan ketahanan di awal itu adalah prinsip yang paling tepat untuk memproteksi tanaman kita di lapangan. Benar, jadi benar ya harus dicegah dulu ya daripada mengobati agak lebih sulit ya Bu ya, karena sudah terjangkit begitu istilahnya ya. Jadi memang harus benar yang dikatakan Ibu tadi menggunakan agen hayati dan lain sebagainya itu tadi supaya dapat kita proteksi tanaman kita ya. Baik, luar biasa. Nah, Prof, ini kan tadi sudah kita bahas banyak sekali keunggulan yang kita dapatkan menggunakan inovasi kultur jaringan ini. Namun ada tidak sih Prof kendala ataupun kekurangannya apa sih Prof kalau bisa kita ketahui Prof? Sebenarnya saya ingin menambahkan apa yang sampaikan Bu Suswati ya. Jadi disitulah pentingnya tanaman kultur jaringan yang asalnya kultur jaringan, karena dia bibitnya sehat. Sampai sekarang untuk fusarium dan penyakit fusarium dengan penyakit darah tadi itu hampir obat yang betul-betul ampuh belum ada. Ya, jadi dengan cara itu tadi diberi kondisi-kondisi seperti ya diimunisasi diberi ya ada teknologi menggunakan cross proteksi kalau pada tanaman namanya itu seperti imunisasi itu menggunakan bibit penyakit yang sudah dilemahkan juga ya sama dengan vaksin kan itu jadi ada avirulen fusarium namanya, tapi itu pada pisang belum berkembang. Pada tanaman lain itu sudah seperti pada vanili misalnya itu sudah berkembang. Nah, kemudian untuk tanaman kultur jaringan itu kan sehat kondisinya. Ada satu hal lagi, penyakit yang penting juga pada pisang itu adalah penyakit virus kerdil. Penyakit kerdil itu. Nah, jadi kalau dia diambil dari lapangan itu kan kita tidak lihat kondisinya karena masih kecil, belum tahu kita ini bakal kerdil atau bagaimana. Nah, itu ditularkan oleh serangga virusnya itu ditularkan oleh serangga. Jadi kalau kita ada misalnya demam berdarah kan gitu kan ditularkan serangga itu. Itu pada tanaman begitu juga. Jadi sehingga untuk menggunakan pestisida apalagi yang dari dalam tanah itu kan masih sulit untuk dilakukan. Nah, jadi teknologi kultur jaringan lagi-lagi akan merupakan solusi sebenarnya karena kondisi awalnya sudah sehat. Yang kedua lebih kebal terhadap penyakit begitu ya Pak? Itu tadi yang kalau kita sengaja menumbuhkan hasil-hasil penelitian yang sudah memang tahan. Tapi kalau yang normal seperti ini ya sama dengan di lapangan tadi, tetapi dia sudah kondisinya nol penyakit awalnya. Di lapangan bisa dapat, tetapi kalau kita secara epidemiologi ya, kebetulan saya epidemiologi. Jadi epidemiologi itu kan kalau kita ini analogikan dengan bunga bank, ya kan? Kalau kita taruh uang 100 ribu, itu kan dengan bunga 3% setahun, tahun depan baru menjadi 103, ya kan? 103. Tetapi kalau itu bunganya bunga tunggal, 103 tahun depan 103 itu kalau kita tidak ambil bunganya kan menjadi 106, sekian kan gitu. Tidak menjadi 200-an. Tetapi kalau tanaman yang bunga majemuk pada zaman dulu kan ada bunga berbunga katanya kan. Nah, itu berkembang 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan seterusnya. Nah, ini kalau dia 0 kondisinya 0, kalau dapat 1 kan lambat. Tapi kalau sudah duluan banyak di dalam kan gitu. Jadi dia sudah tinggal menggandakan penyakitnya. Tapi
tanaman bibit yang sehat itu dia 0. Kalau dapat di lapangan dia mulai dari kecil lagi kan gitu. Nah, itu. Jadi itu bedanya. Biasanya petani menggunakan ini. Petani di lapangan, beberapa petani sudah tahu menyikapi ini. Iya, baik. Apa namanya? Masih ada waktu nggak ini? Iya, baik. Nah, ini luar biasa sekali perbincangan kita, memang sangat menarik, tapi ini memang waktu kita terbatas, Prof dan Ibu. Terima kasih atas waktunya dan juga informasi dan ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya yakin sangat bermanfaat lah untuk yang sudah menyaksikan acara ini. Untuk para petani, mudah-mudahan bisa menggunakan inovasi kultur jaringan ini untuk memperbanyak tanaman pisangnya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Suswati atas waktunya, Prof Rafiki. Sehat selalu ya, sukses selalu. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Ayo Bertani kali ini. Terus saksikan Ayo Bertani setiap hari Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.